Halo, perkenalkan, saya Dewi Sartika Saragi, dosen teknologi pangan, jurusan Rekayasa Teknologi dan Bisnis Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan topik mutu bahan pangan yang diambil dari mata kuliah pengawasan mutu pangan. Sebelumnya, saya mohon maaf, suara saya sedikit kurang jelas karena sedang flu. Subjek PMK kita hari ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar mutu pangan secara fisik, kimia, mikrobiologi, dan organoleptik. Outline yang akan disampaikan yaitu pertama, pengertian mutu, kedua, komponen mutu pangan, ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pangan, keempat, metode pengukuran mutu bahan pangan, dan kelima, standar mutu pangan. Mutu bahan pangan yaitu aspek penting yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Memahami definisi, komponen, dan faktor-faktor yang mempengaruhi menjadi kunci untuk menjaga kualitas makanan yang kita konsumsi. Kita mengonsumsi makanan tujuannya apa? Untuk mendapatkan energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun, kita harus menyadari makanan yang seperti apa sih yang kita makan, karena sejatinya makanan itu mudah rusak. Nah, kerusakan pada makanan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, jenis kerusakannya termasuk kerusakan fisik, kimia, dan mikrobiologis. Komponen mutu bahan pangan itu terdiri dari dua faktor, intrinsik dan ekstrinsik. Nah, in artinya dari dalam atau sifat alami bahan pangan tersebut. Nah, sedangkan faktor ekstrinsik itu dipengaruhi dari lingkungan sekitar di mana makanan itu berada. Nah, kita bahas satu persatu. Faktor intrinsik yaitu pertama, komposisi kimia. Nah, ini mutu bahan pangan dipengaruhi oleh bagaimana mungkin kadar proksimatnya, itu kadar karbohidrat, protein, lemak, seratnya bagaimana. Nah, itu memang komponen dari bahan makanan itu sendiri. Nah, tergantung tujuan kita. Kita ibaratnya mau mencari makanan yang manis, ya kita ambil komponen karbohidratnya yang tinggi gitu. Kedua, struktur fisik. Bagaimana bentuk makanan yang akan kita peroleh. Misalnya contohnya ya, kalau yang fisik itu misalnya kita lihat umbi kentang. Ketika panen umbi kentang, nah kentang itu ada yang mulus, ada yang cacat, ada yang berlubang. Nah, itu bahan dari fisiknya ya. Kemudian aktivitas enzim. Nah, dipengaruhi oleh enzim yang berasal dari makanan tersebut. Contohnya kalau dipengaruhi oleh enzim, yaitu contoh kalau umbi kentang atau apel kita iris, nanti dia akan cepat mengalami pencoklatan. Nah, itu dipengaruhi oleh enzim, ditambah pengaruh dari oksigen. Yang keempat, kandungan air. Misalnya tomat, nah yang tinggi kandungan airnya. Kemudian mungkin banyak bahan lainnya ya. Contoh sayuran, kalau semakin berkurang kadar airnya, dia akan mungkin keras, atau sayur yang segar dengan yang layu, itu dipengaruhi oleh kandungan air. Berikutnya yaitu pH. Nah, ini akan mempengaruhi rasa dari bahan makanan tersebut. Contoh, pH rendah akan cenderung asam, kemudian pH-nya yang tinggi akan cenderung basa. Berikutnya faktor ekstrinsik. Yang pertama, suhu penyimpanan. Nah,
Contohnya produk susu, kita simpan kalau susu pasteurisasi sebaiknya kita simpan di suhu yang dingin. Kemudian kelembapan juga akan mempengaruhi mutu pangan. Kemudian kadar oksigen, cahaya. Nah, untuk cahaya misalnya lemak kita simpan yang tempat yang gelap atau kemasannya diganti jangan yang tidak tembus cahaya gitu. Kemudian penanganan dan pengolahan ini akan mempengaruhi mutu bahan pangan. Faktor lain yang mempengaruhi mutu bahan pangan yaitu mungkin mulai dari proses budidaya, kemudian panen, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi. Nah, faktor-faktor ini sering saling berkaitan dan mempengaruhi kualitas bahan pangan secara keseluruhan. Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama spesies. Nah, spesies ini dipengaruhi oleh kondisi tanah, air, iklim. Nah, berpengaruh pada pertumbuhan dan kualitas bahan pangan. Contoh, untuk diolah menjadi selai nanas, untuk menjadi selai, nanas Bogor itu sering dianggap lebih baik dibandingkan nanas dari Palembang dan Subang. Kemudian, sapi Australia dianggap lebih berkualitas dibandingkan daging sapi lokal karena dapat diolah menjadi bistik yang lebih enak. Nah, jadi tergantung tujuan kita. Mungkin untuk contoh lain seperti spesies ya, pisang. Nah, pisang itu kan ada berbagai jenis. Nah, kalau misalnya tujuan kita mau mengolah jadi keripik, mungkin pisang kepok lebih bagus diolah menjadi keripik dibandingkan dengan pisang Ambon. Nah, itu terkait spesies. Nah, teman-teman pernah makan jeruk misalnya, jeruk dari Brastagi dengan jeruk dari Sumatera Barat. Nah, kalau untuk primadona jeruk, nah itu biasanya dari Brastagi. Nah, kita jika ada yang pernah makan ya, jadi jeruk Brastagi itu kalau kita kupas sangat gampang, lembut, kemudian bulir-bulirnya lembut, kemudian kita kunyah juga lumayan lembut, dibandingkan dengan misalnya jeruk dari Pariaman. Nah, mengupasnya sulit, kemudian agak keras, sedikit alot kalau digigit ya. Kemudian untuk penampakan kulit, nah kulitnya kalau jeruk Brastagi kalau udah matang dia cenderung kuning. Kemudian jeruk dari Pariaman atau dari Pasaman dia tetap hijau, tapi bukan berarti itu menandakan itu belum matang gitu. Itu sudah cukup matang dan bisa dikonsumsi gitu. Tapi tadi mutu ya, mutunya itu dipengaruhi oleh jenisnya. Yang kedua ukuran. Nah, contoh ikan yang lebih besar dianggap lebih berkualitas dibandingkan ikan kecil. Terutama tujuannya kalau untuk filet ikan. Nah, kalau untuk filet ikan pasti dipilih ikan yang lebih besar dibandingkan dengan ikan kecil. Jadi dianggap lebih berkualitas ikan yang besar dibandingkan ikan kecil. Tetapi berbeda dengan ikan yang digunakan sebagai pembuatan baby fish. Nah, karena dapat dimakan semua ya. Contoh lain, misalnya untuk membuat sayur capcay, disukai jagung muda dibandingkan jagung yang lebih tua. Kenapa jagung muda? Karena rasanya lebih manis. Kemudian kalau dijadikan sayur mudah dikunyah ya. Yang ketiga, penyimpanan dan jarak konsumen. Nah, ini dipengaruhi biasanya pertama suhu, kelembapan, ventilasi yang tepat. Itu sangat penting menjaga kualitas bahan pangan selama penyimpanan. Nah, kemudian contoh ya di Sulawesi, pendistribusian ikan sampai ke pegunungan dilakukan dengan sepeda motor menggunakan styrofoam.
sebagai isolator panas agar dapat mempertahankan suhu dalam kotak. Jadi digunakan kotak styrofoam membawa ikan supaya nanti ikannya masih segar ya sampai di pegunungan, dari pantai ke pegunungan itu. Yang keempat, pakan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman pasti pernah lihat ikan ya. Ikan itu ada yang mungkin hidup bebas di kolam, kemudian ada yang dipelihara khusus. Nah, ada ikan yang diberi pelet. Nah, akan menghasilkan daging dan cita rasa seperti pelet yang diberikan. Dan bandeng yang memakan ganggang akan terasa seperti lumpur. Nah, pasti pernah ya kalau makan ikan ada yang rasanya seperti lumpur. Mungkin dia pakannya dari makan ganggang atau lumpur-lumpur. Jadi ketika kita makan akan berasa seperti lumpur. Tetapi ketika kita makan ikan yang diberi pelet, rasanya ya mirip pelet yang dimakannya. Berikutnya, lokasi. Kondisi lingkungan seperti angin, gelombang, kondisi air, dan pola migrasi akan mempengaruhi kelimpahan makanan ikan, sehingga mempengaruhi juga cita rasa ikan. Yang keenam, jenis kelamin dan masa perkawinan. Baru dengar ya, ibaratnya ternyata mutu bahan pangan itu termasuk dipengaruhi jenis kelamin dan masa perkawinan. Nah, kita lihat jenis kelamin ikan mempengaruhi cita rasa dagingnya. Contoh, kepiting biru jantan di Amerika lebih disukai karena dagingnya menyerupai aroma daging sapi. Nah, kepiting bakau betina lebih disukai terutama karena memiliki telur. Masa perkawinan juga mempengaruhi mutu daging ikan dan ternak. Nah, energi yang dikeluarkan melakukan perkawinan menyebabkan cita rasa dagingnya berubah. Nah, itu yang mempengaruhi tadi mutu bahan pangan. Yang ketujuh yaitu organisme parasit. Nah, kita bisa lihat di samping ini seperti organisme parasit ya, berupa bakteri, jamur, kemudian mikroba lainnya ya. Nah, parasit berupa bakteri, jamur, protozoa, serangga atau cacing. Nah, ini sering mempengaruhi penampakan bahan makanan. Nah, misalnya kalau roti sudah terkontaminasi jamur, mungkin akan ada penampakan seperti benang-benang halus, misalnya putih, kemudian mungkin menimbulkan penampakan produk sudah mulai bonyok atau mulai membusuk. Nah, selain penampakan bahan makanan tidak menarik, serangan parasit ini juga akan menimbulkan aroma busuk. Nah, itu yang akan membuat kita berpikir untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Yang kedelapan, kandungan senyawa beracun. Nah, mikroba patogen yang menyebabkan makanan menjadi beracun seperti Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, Bacillus cereus. Nah, contohnya kalau ini ya, Clostridium botulinum ini sering terdapat pada makanan kaleng. Nah, teman-teman, kalau misalnya makanan kalengnya sudah mengalami kerusakan seperti penggembungan kaleng, kebocoran kaleng, sebaiknya jangan dikonsumsi lagi karena itu kemungkinan ada bakteri Clostridium botulinum yang menyebabkan makanan itu menjadi beracun, atau si bakteri ini menghasilkan senyawa beracun sehingga mengkontaminasi makanan. Nah, kalau kita kemakan makanan yang sudah beracun, kita bisa menyebabkan sakit bahkan kematian. 9. Kandungan polutan. Nah, kandungan polutan bisa kita lihat seperti contoh ikan di samping ini.
Ini contoh ikan yang terserang polutan. Ya, mungkin dari polutan hasil limbah industri atau bahan-bahan kimia berbahaya lainnya. Nah, akhir-akhir ini diberitakan penggunaan senyawa formalin sebagai pengawet bahan dan produk pangan. Nah, senyawa formalin memiliki gugus CH2OH yang mudah mengikat air dan gugus aldehid yang mengikat protein. Nah, seperti kita tahu, formalin itu kan digunakan untuk pengawet mayat ya, supaya awet. Bayangkan kalau itu digunakan ke makanan, akan susah diuraikan oleh tubuh kita. Nah, penggunaan bahan non-pangan, terutama bahan pewarna seperti bahan pewarna, boraks, dan formalin, merkuri, dan kadmium ini sering dijumpai pada pangan yang tumbuh atau ditangkap di perairan yang mengalami pencemaran limbah industri. Jadi ada berita sebelumnya kasus Minamata menewaskan 52 orang dan merusak otak sebagian masyarakat karena mengkonsumsi ikan yang mengandung metil merkuri tinggi. Nah, berbahaya ya, bayangkan jika generasi-generasi kita memakan makanan atau memakan ikan yang mengandung polutan limbah industri. Bisa sampai tewas dan merusak otak. Jadi ini akan mempengaruhi kualitas generasi kita juga. Hindari menyimpan makanan yang bersifat asam di dalam panci yang terbuat dari logam. Nah, ini juga bisa kita lakukan ya untuk menghindari polutan. Yang ke-10, faktor cacat. Nah, bahan makanan yang memiliki tampilan cacat akibat sifat genetis karena faktor lingkungan atau serangan organisme lain. Nah, contohnya seperti gambar ini, sayuran di samping. Nah, ini karena ada kelainan genetis atau bisa karena gigitan serangga akhirnya menyebabkan cacat seperti ini ya. Berikutnya metode pengukuran mutu bahan pangan. Nah, untuk pengukuran mutu bahan pangan ini sudah dipelajari ya pada semester sebelumnya, yaitu ada analisis pangan ya, mata kuliah analisis pangan, mikrobiologi, dan uji indrawi. Nah, namun kita akan ulang sekilas. Yang pertama itu ada analisis fisik. Nah, analisis fisik yaitu pengukuran fisik seperti warna, tekstur, ukuran, dan bentuk. Bagaimana warna produknya, misalnya untuk warna ya, misalnya dikatakan matang itu, misalnya tomat matang itu, kalau tingkat warna merahnya misalnya sekitar mencapai 80%. Kalau dia belum matang berarti dia mungkin warnanya masih hijau ya. Kemudian tekstur. Nah, contoh pisang yang matang itu teksturnya mulai lembek atau keras. Kalau keras dia kan masih belum matang. Kalau udah matang dia akan mulai melunak. Kemudian ukuran, contoh misalnya tadi ikan, ukurannya bagaimana, ukuran yang bisa dipanen harus berapa, kemudian bentuknya bagaimana. Yang kedua, analisis kimia. Nah, analisis kimia ini biasanya penentuan kandungan nutrisi. Jadi setiap makanan itu bisa dianalisis berapa sih kandungan nutrisinya, minimal proximat dulu ya, misalnya karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa, kemudian seratnya berapa. Kemudian bahan kimia tambahan, apakah mungkin ada ditambahkan atau kemudian pengecekan residu pestisida. Nah, ini biasanya residu pestisida ini pada bahan makanan seperti sayuran yang ditanam. Residu pestisida ini diperoleh karena adanya penyemprotan atau perawatan saat budidaya. Yang ketiga, analisis mikrobiologi, pengujian keberadaan mikroorganisme patogen dan jumlah mikroorganisme yang dapat menyebabkan kerusakan.
Nah, analisis mikrobiologi misalnya melihat apakah ada bakteri E. coli atau coliform dan lain sebagainya ya. Jadi benar-benar dipastikan produk itu aman dari mikrobiologi. Yang keempat, analisis organoleptik. Nah, analisis organoleptik biasanya dilakukan dengan uji indrawi. Nah, tujuannya untuk penilaian rasa, aroma, tekstur, dan tampilan bahan pangan oleh panelis. Nah, biasanya menggunakan panelis uh, tergantung metode pengujiannya. Jadi kalau misalnya itu pengujiannya menguji hanya tingkat kesukaan, mungkin bisa panelis tidak terlatih, tapi ketika menguji mutu, kualitas mutu, maka harus digunakan panelis terlatih. Standar mutu bahan pangan ini berperan penting untuk dalam menjamin kualitas dan keamanan produk yang beredar di pasaran. Nah, standar ini mengatur persyaratan terkait komposisi, proses produksi, dan penandaan produk. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu ada SNI, ya ini berlaku di Indonesia untuk berbagai jenis bahan pangan. Nah, standar internasional biasanya pakai ISO. Nah, standar diakui seperti Kodek Alimentaris ya. Dan mungkin masih banyak lagi ya standar-standar mutu bahan pangan seperti GMP itu bagaimana memastikan cara produksi yang baik dan benar. Kemudian ada HCCP, SSOP. Nah, SSOP untuk memastikan sanitasinya bagus atau tidak gitu. Dijalankan sesuai prosedur atau tidak. Kemudian HCCP memastikan produk itu benar-benar aman. Jadi lebih keamanan produknya. Nah, pengendalian mutu bahan pangan ini sebenarnya bisa dilakukan ya untuk menjamin kualitas bahan pangan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, ini bisa dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari proses produksi hingga distribusi. Pertama, pemilihan bahan baku. Menentukan dan menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi. Yang kedua, proses produksi. Ini menerapkan proses produksi yang higienis dan sesuai standar. Nah, kalau untuk penjaminan kualitasnya tadi dengan menerapkan SSOP ya. Kemudian pengujian dan inspeksi, melakukan pengujian kualitas produk secara berkala untuk memastikan kualitas dan keamanan. Ini bisa pakai GMP dan HCCP. Yang keempat, penanganan dan distribusi. Nah, di tahap ini juga kita harus mengendalikan mutu bahan pangan ya, menerapkan penanganan dan distribusi yang tepat untuk menjaga kualitas produk. Jadi dari mulai awal sampai kita harus mengendalikan mutu produk dari mulai bahan baku jadi produk sampai penanganan dan distribusinya sampai produk itu sampai ke tangan konsumen. Nah, pentingnya menjaga mutu bahan pangannya. Menjaga mutu bahan pangan sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan mengonsumsi bahan pangan yang berkualitas, kita dapat terhindar dari penyakit dan memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Nah, poinnya yaitu untuk kesehatan dan kesejahteraan dan keamanan pangan. Nah, untuk kesehatan menjaga kualitas tinggi, makanan yang berkualitas tinggi mendukung kesehatan tubuh. Nah, makanan yang sehat menunjang kehidupan yang lebih baik. Nah, menjamin keamanan pangan bagi seluruh, maka penting kita menjamin keamanan pangan bagi seluruh masyarakat. Nah, saya ada quotes, dalam tubuh yang sehat diperoleh dari makanan yang sehat. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, semua berasal dari makanan yang dikonsumsi. Jadi kalau kita mau sehat, mau jiwa yang sehat, maka perlu kita jaga asupan makanan yang kita konsumsi. Baiklah, demikian materi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Untuk minggu depan kita ada
tugas ya. Nah, tugasnya pertama coba kalian amati beberapa produk pangan yang ada di supermarket atau di sekitar tempat tinggal saudara. Pilih salah satu jenis produk pangan apa saja, bisa buah segar atau apa saja. Kemudian amati pertama faktor mutu apa yang mempengaruhi mutu produk tersebut. Saya ulang, faktor mutu apa yang mempengaruhi produk tersebut. Yang kedua, tugas dikumpulkan minggu depan, ditulis tangan di lembar folio, dan sampelnya nanti dibawa di depan kelas. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan saya akhiri dengan terima kasih.